Data ekonomi besar bakal dirilis minggu ini. Apakah emas akan melejit ke 3499? Tiga indikator utama siap guncang pasar, FOMC, PCE, dan NFP. Oke Sobat Trader, kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, dan oil 28 Juli sampai 1 Agustus 2025. Kita lihat pada minggu lalu itu Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen 27 Juli lalu sepakat menetapkan tarif 15% untuk sebagian besar produk Eropa. Ya, kemudian ada juga kesepakatan terhadap Jepang ya 27 Juli lalu tarif impor diturunkan dari 25% jadi 15%. Jadi dari kedua kesepakatan ini kita lihat ada optimisme negosiasi perdagangan global. Jadi kita lihat progres ini justru mengurangi permintaan terhadap emas sebagai aset pelindung resiko, juga meningkatkan minat untuk indeks ya Nasdaq kita lihat mencetak rekor tertinggi. Oke, kita lanjut. Data-data ekonomi yang penting minggu lalu kita bisa lihat ya di layar. Ini kita lihat. Kemudian kita lanjutkan untuk persediaan minyak AS ya ke minggu lalu dari minus 3,85 forecast 1,4 actual minus. Jadi ini persediaan minyak AS-nya berkurang, akan cenderung AS akan menambah permintaan minyak dan mendorong harga minyak naik ya. Oke, kita lanjut. Jadi bentuk pergerakan dolar indeks pada minggu lalu itu dia ditutup minus 0,7579%, kemudian gold minus 0,34%, untuk Nasdaq plus 0,90%, untuk USD oil minus 1,43%. Oke, untuk fokus market minggu ini ada 3 data tadi, itu adalah Fed interest rate decision pada hari Kamis 31 Juli di jam 1 WIB. Ini forecastnya sesuai dengan previous 4,5%. Oke, kita kemudian lihat untuk data berikutnya adalah Core PCE Price Index. Untuk year on year-nya kita perhatikan untuk previous 2,7. Ya, nanti forecastnya kita belum ada. Kita lihat kalau ada kenaikan, penurunan itu pengaruh terhadap penguatan dolar kalau dia naik ya. Demikian juga tadi juga untuk suku bunga ya, kalau ada kenaikan mendorong penguatan dolar Amerika. Kemudian non-farm payroll ya, datanya hari Jumat 19.30 WIB. Kita perhatikan previous 147K, forecast 108K. Ini misalkan aktualnya di atas 108K, itu juga penguatan dolar ya dampaknya. Nanti perhatikan hasilnya pada hari Jumat. Oke, kita lanjut. Untuk data-data penting AS lainnya juga kita tetap waspada, perhatikan untuk consumer confidence, job opening, ya semua IDP nih, semua kita perhatikan, ini mempengaruhi akan pergerakan harga, ya khusus ini data Amerika untuk dolar Amerika. Oke, kita lanjut. Oke, untuk persediaan minyak AS juga tetap kita perhatikan, untuk kedepannya itu dirilis pada hari Rabu jam 21.30, nanti hasilnya apa, pengaruh terhadap harga oil, juga pergerakan untuk update-update daripada kondisi geopolitik kita tetap perhatikan, dan juga tentunya update-update dari kebijakan Trump ya, tarif baru daripada Trump. Oke, kita lanjut ke chart. Oke, kita perhatikan dolar index. Ini polanya masih downtrend ya, weak low, strong high ya. Jadi ini downtrend, cenderung untuk turun, tapi bisa juga koreksi yang tadinya ini adalah support ranging 97.95, ini become resistant. Jadi bisa aja koreksi dulu ke 97.95, lalu kembali turun ke arah low, test low di 95.96. Jadi dolar minggu ini cenderung melemah secara teknikal. Oke, kita ke gold. Gold ya, kalau pelemahan dolar, gold cenderung naik ya. Kita perhatikan bisa langsung naik dari kondisi hari ini ke arah ya ke level high 3434, bahkan ke level high 3499. Ya, kita perhatikan dia bisa aja naik ke 3499, tapi bisa juga turun dulu lalu kembali naik. Jadi kalau kita dari kondisi saat ini, dari running price di 3340 ke 3499, ini ada peluang sekitar 590 pips. Kalau kita trade 0,1 lot, berarti ada peluang profit di 590 dolar ya. Jangan lupa pasang batasan rugi di bawah level, ya kalau lebih aman adalah di bawah level low ini. Low daripada sini, candle ini 3120, kita bisa stop loss di bawahnya. Jadi kalau mau lebih baik lagi, kita bisa cari buy di sekitar 3233 ya, targetnya ke 3434 sampai 3499.
Oke, beralih ke Nasdaq. Nasdaq ya cenderung naik ya, karena sentimen pasar ya cenderung ya ke aset-aset beresiko, termasuk ke Nasdaq. Ini bisa kita perhatikan naiknya jelas ya, perlahan naik. Nah, next kenaikannya ke arah mana? Ya dibantu Fibonacci expansion. Kita lihat bisa ke arah Fibonacci expansion 200 di 23673 ya, bahkan bisa lanjut ke yang 223.6 di 23772, bahkan ke Fibonacci expansion 250 di 23883. Jadi dari running price 23550 ya ini cukup lumayan, masih ada peluang sekitar 330-an poin ya untuk Nasdaq ya. Kita bisa ambil buy Nasdaq ya, jangan lupa pasang batasan ruginya di bawah level low ini 23329. Oke, kita beralih ke USD Oil. USD Oil sebenarnya pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, kenaikan atau penurunannya. Kita lihat dia bisa cenderung bergerak antara 6384 sampai 6675. Jadi kita bisa ambil posisi buy di bawah aja, yang tadinya resisten become support sekitar 6384 ya. Misalkan kita buy di 64, target di 66 ya. Jadi misalkan kita target di 66 atau di 6675, jadi masih ada sekitar 275 pips kita ambil buy USD Oil ya. Jangan lupa batasan ruginya di bawah level low. Low di ini ada ranging, low-nya di 62.14. Oke. Demikian peluang-peluang untuk trading gold, Nasdaq, dan USD Oil. Biasa sobat trader trading di yang mana? Tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.